Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, perkenalkan nama saya Pinson Seling Waringo, NIM 252120 10413. Izin Pak Adi, saya mau presentasi tentang material penguatan teknik penguatan material. Jadi yang pertama sekali, langkah pertama, peralatan atau alat dan bahan yang saya gunakan itu ada untuk peralatannya tungku pemanas itu kompor, terus pinjing-pinjingnya saya menggunakan tang, wadah kucing saya buat dari potongan air minum mineralnya. Terus untuk tempatnya saya menggunakan kikir besi untuk uji gores, dan APD yang saya menggunakan sarung tangan dan kacamata. Dan untuk media yang saya gunakan itu ada pertama sekali oli jaso N24, terus ada air cuka yang kedua, yang ketiga ada air baterai, terus yang keempat ada air sabun, dan yang kelima menggunakan air. Dan itu saya rata-rata itu medianya itu saya gunakan itu 55 mili. Semua dari 5 media yang saya gunakan. Terus untuk di quenching itu kira-kira setelah saya melakukan quenching itu suhu pemanasannya kira-kira 750 sampai 850 derajat. Dan untuk durasi quenching itu sekitar 55 detik. Jadi dari yang pertama yang saya melakukan untuk quenchingnya itu untuk media pertama saya menggunakan oli jaso Na2. Itu kecepatan pendinginnya itu sangat lambat. Terus reaksinya itu keluar asap bergelembung, asapnya sangat bau. Terus saya menggunakan media yang kedua itu tadi air cuka. Untuk kecepatan pendinginnya itu sangat cepat. Efeknya itu bunyi suara sangat kuat, tidak berbuih dan tidak berasap kalau yang untuk air cuka ini. Terus yang ketiga saya menggunakan media air baterai. Kecepatan pendinginnya itu sedang, bunyi suara, di akhir pendingin keluar sedikit asap. Terus yang keempat saya menggunakan air sabun. Kecepatan pendinginnya itu sangat lambat. Efeknya itu diawali tidak ada reaksi, tapi akhir pendingin baru terdengar suara dan tidak ada reaksi buih dan juga asap. Terus yang kelima yang terakhir itu saya menggunakan media air. Kecepatan pendinginnya itu sedang, keluar bunyi suara, gelembung air sangat kuat. Itulah hasil dari quenching yang saya lakukan, Pak. Terus yang selanjutnya langkah kedua, saya untuk uji gores ya. Untuk uji gores saya menggunakan media quenching. Yang pertama tadi oli jaso Na2. Itu keterangannya itu sangat lunak. Keterangannya sangat lunak, mudah tergores. Terus masuk ke media yang kedua itu air cuka. Air cuka itu saya sangat keras ya. Saya kira itu sangat keras. Sulit menggores lah. Terus yang ketiga air baterai sangat keras, kikir sulit menggores kalau yang baterai. Terus yang keempat itu air sabun sangat lunak ya, kikir sangat mudah menggores. Terus yang media yang kelima saya menggunakan air sangat keras, kikir sulit menggores. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk uji pukul ya. Untuk media oli jaso Na2 saat kita lakukan pemukulan itu tidak mudah bengkok, Pak. Ujung paku berubah sedikit tumpul. Ya mungkin dia tumpul karena saya pukul dia di tengah itu nggak bengkok, jadi dia lebih ke tekanannya lebih ke bawah ya. Terus yang itu pun masih sedikit tumpul ya menggunakan oli tadi, oli jaso. Terus untuk yang kedua pakai air cuka.
itu lunak ya, ujung paku berubah bentuk sangat tumpul, mudahlah bengkok, lebih mudah bengkok daripada tadi oli jaso ya. Untuk percobaan kedua itu air cuka. Terus yang selanjutnya air baterai. Ini air baterai ini sangat lunak pakunya, lebih mudah bengkok. Itu bengkoknya hampir 90 derajat ya. Ujung paku itu tidak nampak tumpul dia. Tidak terlalu nampak tumpul ya, itu lantaran dia langsung udah saya pukul langsung bengkok dia ya. Jadi apanya itu ujung paku itu udah duluan bengkok dia, jadi tumpuan itu udah langsung berubah, nggak di ujungnya lagi, makanya dia nggak terlalu tumpul yang untuk menggunakan air baterai. Terus yang air sabun itu ujung pakunya itu tumpul sekali Pak, ujung pakunya itu tumpul sekali, tapi untuk pakunya itu bengkoknya itu di ujung dia Pak, bengkoknya agak di ujung. Jadi yang mungkin tumpulnya ini itu karena mungkin tekanan pukulan itu lebih di ujung dia, artinya tidak bengkok dia seperti baterai tadi ya. Jadi dia agak lebih nampak tumpul yang untuk menggunakan air sabun ini, ujung pakunya. Dan bengkoknya itu bengkoknya pas di ujung aja, paling berapa mili dari ujung itu. Terus yang terakhir dengan menggunakan air itu agak lunak ya, sangat lunak lah menurut saya. Ujung paku berubah bentuk jadi tumpul ya, seperti ini tadi. Ini agak lembek lah menurut saya ini, karena dia di tengahnya pun dia langsung bengkok hampir 90 derajat, 80 derajat lah ini. Tapi ujung pakunya itu agak nampak lebih tumpul dia. Jadi tidak seperti air baterai tadi, ujungnya itu agak apa lagi ya, masih agak tajam. Tapi kalau untuk air ini ujungnya pun sudah tumpul. Untuk kebengkokannya memang udah hampir 90 derajat. Jadi untuk kesimpulan, media kuacing mempengaruhi laju pendingin yang selanjutnya menentukan kekerasan dan keuletan ketahanan terhadap pukulan material. Jadi pendinginan sangat cepat itu ada di air cuka tadi menghasilkan kekerasan permukaan sangat tinggi, seperti gores, tapi material getas ya, mudah bengkok saat dipukul. Jadi kalau yang untuk pendinginan yang sangat lambat itu kesimpulannya dari saya yaitu oli jaso Na2 menghasilkan kekerasan rendah, mudah digores tapi menjaga keuletan material, tidak mudah bengkok atau patah. Jadi kalau untuk hasil uji pukul saya itu yang kekerasan ya itu dari menggunakan media oli jaso Na2. Dan untuk yang lebih lunak ya dipukul itu menurut saya itu air, karena dia dengan baterai memang dia hampir 90 derajat ya bengkoknya, tapi kalau dia untuk menggunakan air ini selain dia bengkok 90 derajat, ujung pakunya itu nampak lebih tumpul. Jadi kesimpulannya mungkin yang paling lunak dari hasil uji saya ini ya itu dari kebengkokannya dengan ujung pakunya itu ya air yang lebih mudah bengkok, dan yang untuk lebih sulit bengkok itu dan agak lebih tumpul dikit itu menggunakan oli jaso Na2. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk presentasi saya Pak tentang teknik penguatan material. Kurang lebih saya minta maaf dan sekian dan terima kasih Pak.